Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2 EPNJS 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang motorik dan teori belajar gerak. Yang pertama ada motoriknya. Pada dasarnya, belajar gerak atau motor learning merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan waktu, Smith menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Definisi belajar menurut para ahli, yang pertama ada menurut Winkel. Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Nah, yang selanjutnya ada menurut Ernest R. Hilgard dalam Sumardi, Surabaya. Belajar merupakan proses pembuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Nah, yang selanjutnya ada belajar menurut Gagne dalam buku The Condition of Learning tahun 1977. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku, yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluri. Nah, menurut Moh Surya, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk mengelola atau memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang berupa keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas bahwa prinsip-prinsipnya belajar adalah perubahan dari diri seseorang. Nah, materi yang selanjutnya ada teori belajar gerak. Tim penulis CRI tahun 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentan konsentrasinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Meskipun memiliki rentan konsentrasi yang relatif pendek, mereka menjadi ahli pemecah masalah dan dapat memusatkan perhatian untuk suatu periode yang cukup lama. Jika topik yang diajarkan menarik bagi mereka, permainan mereka bersifat sosial dan sekaligus paralel. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan gerak fisik yang sangat aktif. Pada usia 5 tahun, rentan konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik, pada usia ini fisik anak sangat lentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur.
Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan untuk memantau perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes Denver. Nah, tes ini mengembangkan perkembangan anak jadi tes ini membagi perkembangan anak jadi 4, yaitu perkembangan personal sosial, perkembangan bahasa, serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Perkembangan bayi akan diamati setiap 1 bulan sekali, sedangkan balita atau tepatnya anak-anak menginjak usia 2 tahun ke atas cukup 3 bulan sekali. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak. Anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu. Nah, usia 1 sampai 2 tahun. Motorik kasar. 1. Berjalan sendiri. 2. Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. Yang ketiga ada menendang bola ke arah depan. Yang keempat ada berdiri dengan 1 kaki atau 1 kaki selama 1 detik. Yang kelima melompat di tempat. Yang keenam naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan. Yang ketujuh berjalan mundur beberapa langkah. Yang kedelapan menarik benda yang tidak terlalu berat seperti kursi kecil. Nah, motorik harusnya untuk usia 1 sampai 2 tahun. Usia 1 sampai 2 tahun itu memegang alat tulis, membuat coretan bebas, menyusun menara dengan 3 balok atau dengan puzzle atau dengan yang lainnya. Yang keempat ada memegang gelas dengan 2 tangan. Yang kelima ada menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukinya kembali. Nah, yang keenam meniru garis vertikal horizontal. Yang ketujuh ada memasukkan benda ke dalam wadah yang sesuai. Nah, yang ke-8 ada membalikan halaman buku walaupun belum sempurna. Yang ke-9 menyobek kertas. Nah, untuk usia 2 sampai 3 tahun motorik kasarnya berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan kedua kaki. Yang ketiga melempar dan menangkap bola. Yang keempat ada menari atau mengikuti irama atau senam juga. Yang kelima naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Nah, untuk motorik halusnya untuk usia 20 untuk usia 2 sampai 3 tahun yaitu meremas kertas atau kain yang menggerakkan 5 jari. Yang kedua ada melipat kertas meskipun belum rapi atau belum lurus. Yang ketujuh ada menggunting kertas tanpa pola. Yang keempat ada koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi atau sendok. Nah, untuk usia 3 sampai 4 tahun, motorik kasarnya itu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan seperti bola ataupun benda-benda yang lainnya tetapi dengan bobot yang ringan. Yang kedua ada naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Yang ketiga ada meniti di atas papan yang cukup lebar. Yang keempat ada melompat turun dari ketinggian kurang lebih dari 20 cm. Nah, di bawah tinggi lutut anaknya. Yang kelima ada
meniru gerakan senam sederhana seperti meniru gerakan pohon kelinci lompat. Nah, seperti itu. Untuk usia 3 sampai 4 tahun motorik halusnya yaitu menuangkan air, pasir atau biji-bijian ke dalam tempat penampungan seperti mangkok, ember, piring dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua ada memasukkan benda kecil ke dalam botol. Seperti potongan lidi, kerikil, biji-bijian. Yang ketiga ada mencoret meroncet manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. Nah, yang selanjutnya ada menggunting kertas mengikuti pola lurus seperti menggunting kertas berpola hati, bintang atau bulat dan yang lain-lainnya. Untuk usia 4 sampai 5 tahun, motorik kasarnya adalah menirukan gerakan binatang, pohon, tertiup angin, pesawat terbang dan sebagainya. Yang kedua ada melakukan gerakan menggantung atau menggelayut maupun di pohon, di besi atau di pintu. Nah, yang ketiga ada melakukan gerakan melompat, meloncat dan berlari secara terkoordinasi. Maksudnya ketiga yang tadi. Yang keempat sekarang melempar sesuatu secara terarah. Yang kelima menangkap sesuatu secara tepat dengan cara bermain bola atau seperti apa. Yang keenam melakukan gerakan antisipasi. Yang ketujuh menendang suatu secara terarah. Nah, untuk motorik harusnya di usia 4 sampai 5 tahun ini membuat garis vertikal, horizontal, melengkung kiri, lengkung kanan, miring kiri, miring kanan dan lingkaran. Yang kedua ada menjiplak bentuk seperti menjiplak gambar Doraemon atau yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Nah, yang keempat ada melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu benda dengan menggunakan berbagai media. Nah, yang kelima ada mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Mau bernyanyi, mau bermain gitar, walaupun belum terdengar baik, itu merupakan usaha yang baik buat anak seusia seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada motorik kasar pada usia 5 sampai 6 tahun. Untuk motorik kasarnya melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan dan kelincahan. Yang kedua ada melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Yang ketiga ada melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang keempat terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Yang kelima melakukan kegiatan kebersihan diri. Untuk di usia segini motorik halusnya yaitu menggambar sesuai gagasannya atau sesuai keinginannya seperti menggambar Ultraman atau Power Ranger. Yang kedua menirukan bentuk. Yang ketiga ada melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang keempat menggunakan alat tulis dengan benar seperti anak kecil belajar menulis huruf alfabet A B C D yang seperti itu. Yang kelima ada menggunting sesuai dengan pola. Yang keenam menempelkan gambar dengan tepat. Yang ketujuh ada mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kekurangan maupun kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.